Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan,
bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun, ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Glory bagi Sang Raja, menyanyi glory, glory. Glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kami tetap bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Raja kami, Raja yang ajaib, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Sama-sama katakan, mari serukan, serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila
bisa-bisa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Kami tersanjung Tuhan, karena semua yang baik dalam hidup kami ini adalah karyamu yang ajaib bagi kami. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi. Mari saudara katakan bersama-sama pujian ini. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Menyembahmu selalu ya Tuhan, memujimu selalu ya Yesus. Sungguh ajaib, sungguh nyata perbuatanmu ya Tuhan. Hirabanaya namo, narabanaya se, kirabanaya sano, rabanaya sirabanaya mo.
saudara kita sembah Tuhan lebih lagi dalam hadirat-Nya yang kudus. Hirabatakaya rabalaya sana rabalabalabalabalabalabalabalabala. Kurabatakaya rabalaya sana rabalabalabalabalabalabala. Iramadaya sana rabalaya rabalabalabalabalabalabala. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, ajaib Yesus Tuhan. Dirabatakaya rabalaya rabalaya sana rabatakaya rabalabalabalabala. Mari terus sembah Tuhan, naikkan ucapan syukur kepada Dia, kepada Raja di atas segala raja. Kirabatakaya rabalaya sana rabalabalabalabalabalabala. Horab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 a. Kirabalabalabalabalabalabalabalabala. Horab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 a. Kirabal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 a. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Allah yang layak dipuji, kagum akan Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini ya Tuhan, sehingga Engkau telah mengurniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kasih-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan. Kami mau terus membangun mezbah ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan pujian penyembahan di hadapan-Mu. Dan kami selalu percaya Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami. Hadirat-Mu lah yang memberikan kami kekuatan yang baru. Jiwa kami disegarkan. Terima kasih Tuhan. Dari dalam hadirat-Mu ini, kami mau berdoa untuk negeri kami. Kiranya kasih-Mu terus hadir untuk Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh penduduk yang ada di negeri ini. Biarlah mereka semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka bisa hidup saling hormat menghormati, saling menghargai ya Tuhan. Dan mereka bisa merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin yang Engkau percayakan atas negeri kami. Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden kami Kiai Haji Ma'ruf Amin, berikut jajarannya sampai yang terendah Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat,
Engkau memberikan mereka kemampuan untuk bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Ada ketegasan di dalam putusan yang mereka lakukan, sehingga Indonesia boleh mengalami transformasi menjadi negeri yang semakin lebih baik lagi. Tuhan, kami juga berdoa di tengah pandemi yang diakibatkan oleh virus COVID-19 ini, kami selalu percaya ya Tuhan, semuanya ada rencana yang indah di balik semuanya itu. Dan juga krisis ekonomi yang mengancam Indonesia, kami berdoa ya Tuhan, biarlah melalui krisis ini Indonesia bisa diubahkan menjadi negeri yang lebih maju lagi. Terima kasih Tuhan, segala macam kuasa-kuasa kegelapan yang ada di negeri kami, LGBT, narkoba, radikalisme, korupsi, hypergrace, semuanya itu kami tolak di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Indonesia dipenuhi oleh pengetahuan tentang kemuliaan-Mu, seperti air yang menutupi dasar laut. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, Pastor Niko Nyoto Roharjo beserta keempat para wakilnya. Kiranya Engkau terus memberikan hikmat pewahyuan di dalam pelayanan yang Engkau percayakan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan biarlah Engkau menyertai mereka dengan tanda-tanda-Mu yang ajaib. Melalui pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu, berbalik dari jalan-jalan mereka yang lama. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh keluarga besar mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari virus COVID-19 ini. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami, Pendeta Johan Makmur, Ibu Rebecca sebagai penopang di dalam pelayanannya. Seluruh anak-anaknya, cucu, menantu ada di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Berikanlah mereka umur yang panjang. Berikanlah mereka keberhasilan di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka. Setiap visi yang Kau taruh di dalam kehidupannya mereka ya Tuhan, Engkau menolong mereka ya Bapa, supaya hamba-Mu ini bisa menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh full timer yang menolong pelayanan hamba-Mu ini. Engkau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau memberkati segala kebutuhan mereka. Biarlah Engkau yang memberkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ketiga wakil dari hamba-Mu ini, Pendeta Anton, Pendeta Hence, dan Pendeta Rudi Pasaribu. Engkau memberikan mereka roh unity ya Tuhan, supaya mereka bisa bersama-sama untuk melakukan tugas di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar hamba-Mu Pendeta Hence akan menyampaikan isi hati-Mu, Engkau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Berikan kesehatan yang baik, berikanlah urapan yang baru di dalam pelayanannya. Dan biarlah setiap benih firman yang boleh ditabur di tempat ini Tuhan, semuanya memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu. Bapa, terima kasih untuk seluruh umat-Mu yang ikut beribadah pada hari ini. Engkau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Apapun menjadi pergumulan mereka, Engkau memberikan jalan keluar. Biarlah visi yang kami dapatkan di tahun 2020 ini ya Tuhan, Engkau terus mengangkat mereka untuk naik dan tidak pernah turun. Apapun yang mereka lakukan, semuanya berhasil di dalam kehidupan mereka. Biarlah kehidupan mereka bisa mencerminkan kemuliaan-Mu yang semakin besar. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang beban berat Engkau angkat setiap beban mereka. Terima kasih Tuhan, segala hormat, kemuliaan, kejayaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama-Mu Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita bersama-sama membacakan 5 butir apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu
Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita bisa beribadah bersama-sama sekalipun di rumah-rumah, tapi saya percaya Tuhan ada di rumah-rumah kita. Yang percaya katakan amin. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan Yesus ada. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah tanggal 20 Desember 2020. Itu artinya apa? Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tahun di mana saudara dan saya diberkati dengan berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Sebab Tuhan menjanjikan masa depan buat saya dan saudara, masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan, kerugian, kebangkrutan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Artinya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita di pagi hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama. Sekalipun Tuhan kami masih beribadah di rumah-rumah, tapi kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan jarak. Engkau ada dalam setiap rumah-rumah anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Taruh pewahyuan yang baru, hikmat yang daripadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu akan menuntun kami, membawa kami kepada apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan Tuhan, memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah buat kami, urapi hamba Tuhan. Kau berjanji tidak akan mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab aku tahu sudah cukup bagi kau hanya seorang hamba yang mau melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama saja kita buka firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. 2 Tawarik pasal 14 ayat pasal 7 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan ini dengan suara yang keras, sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kulihat dan kukuduskan rumah ini supaya, saya ulang, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji firman Tuhan hari ini bahwa sekarang mataku, ku di situ adalah huruf besar, dan telingaku, ku huruf besar, adalah Tuhan sendiri. Tuhan berbicara kepada Salomo bahwa sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Tempat mana? Tempat di mana Salomo membangun mezbah Tuhan. Salomo membangun bait Tuhan pada waktu itu. Salomo mempersembahkan korban persembahan buat Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Nah kemudian ayat yang ke-16 berkata bahwa sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi kita bicara tentang Salomo membangun bait suci, lalu Tuhan berkata bahwa mataku terbuka dan telingaku. Sekarang ayat yang ke-16 begini, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Rumah itu bicara tentang bait Tuhan yang tadi Salomo. Rumah juga bisa berbicara tentang rumah-rumah saudara dan saya. Dan rumah juga berbicara tentang hidup saudara dan saya. Supaya apa? Supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Saudara, luar biasa. Tuhan mau tinggal dalam rumahku dan rumah Bapak Ibu saudara untuk selama-lamanya. Janji ini bukan saja buat Salomo, sekali lagi, tetapi buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Dikatakan begini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mata Tuhan, hati Tuhan ada di situ sepanjang masa. Di mana? Di rumah-rumah yang mau membangun mezbah Tuhan, di rumah-rumah yang mempersilahkan Tuhan untuk hadir dan tinggal bersama-sama. Rumah-rumah yang terbuka untuk Tuhan hadir, untuk Tuhan masuk, untuk Tuhan tinggal, Tuhan bersemayam di rumah-rumah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya, apakah sekarang kita di rumah-rumah Tuhan ada? Saya kasih tahu, Tuhan ada. Kalau memang betul-betul kita sungguh-sungguh di rumah-rumah, Bapak Ibu Saudara bukan sekedar menonton tayangan ini, tapi Bapak Ibu sedang beribadah, mempersembahkan korban tubuh jiwa roh ini sebagai korban persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan hadir. Yang percaya katakan amin. Tulis dalam kolom komentar Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan hadir di rumahku. Sekali lagi, tulis di dalam kolom komentar, saya percaya Tuhan hadir di rumahku saat ini. Alkitab bilang bukan saat ini. Dikatakan untuk selama-lamanya. Tuhan kuduskan rumah kita untuk selama-lamanya. Dan dikatakan, dan mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pujian berkata begini. Dikatakan bahwa mata Tuhan, hati Tuhan itu tertuju kepada saudara dan saya. Ku di tanganku, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Nah, sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan ada di rumah kita untuk selama-lamanya, kalau Tuhan tinggal di rumah kita untuk selama-lamanya, saudara bisa bayangkan betapa sukacitanya, damai sejahtera, betapa saudara dan saya mengalami seluruh kemuliaan Allah. Saudara bisa lihat rumah Obed-Edom hanya 3 bulan, baik Tuhan ada di situ. Artinya Tuhan hanya hadir di situ 3 bulan. Tapi seisi rumahnya diberkati. Ini Alkitab bilang bukan 3 bulan, bukan 1 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya Tuhan itu mau tinggal di dalam rumah kita? Bagaimana Tuhan itu mau bertahta di dalam hatiku dan hati Bapak Ibu Saudara? Bagaimana supaya Tuhan betah di dalam rumah kita? Bagaimana supaya Tuhan, rumah kita dipilih oleh Tuhan, rumah kita dikuduskan oleh Tuhan? Bagaimana supaya mata Tuhan terbuka, telinga Tuhan terbuka menaruh perhatian di tempat-tempat di mana kita sedang membangun mezbah buat Tuhan? Mari kita lihat ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini muncul ketika bangsa Israel pada waktu itu mereka hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan sampaikan ini untuk bangsa Israel, mau mempersilahkan, mau membuka rumah untuk Tuhan hadir dan Tuhan tinggal. Tuhan bersemayam dalam rumah-rumah mereka, khususnya pada waktu itu di dalam bait Salomo. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang sama juga terjadi. Bukan saja di bait Salomo, tapi dalam rumah saudara dan saya, Tuhan mau hadir. Pertanyaannya, bagaimana cara? Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan mau menaruh perhatian buat tempat di mana saudara dan saya berada, Tuhan mau menaruh perhatian dalam hidupku dan hidup Bapak Ibu Saudara, maka Alkitab berkata, segala sesuatu itu harus dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 4 hal yang perlu kita pelajari di pagi hari ini. Apa yang dapat memulihkan tempat di mana kita berada? Apa yang dapat memulihkan hati kita?
Ada 4 hal yang harus kita belajar di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini kalau kita lihat apa yang terjadi dalam kisah Salomo ini Tuhan sendiri yang bicara Bapak Ibu. Tuhan yang bicara. Makanya mari kalau kita tahu Tuhan yang bicara, itu isi hati Tuhan buat saudara dan saya. Dan saya tahu bahwa hari-hari ini kita sedang membuat rumah-rumah kita menjadi Betel, di mana Tuhan ada, Tuhan tinggal, Tuhan bersemayam di rumah-rumah kita. Itu karena Tuhan berbicara buat saudara. Bukan saja Tuhan bicara buat bangsa Israel, tapi Tuhan bicara buat saudara dan saya. Nah, kalau Tuhan bicara, mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang mau taat kepada Tuhan, mari kita mendengar apa yang Tuhan katakan. Hari ini kita belajar ada 4 hal. Tuhan juga mau memulihkan umatnya di zaman ini, bukan saja di zaman Salomo, tapi Tuhan juga mau memulihkan gerejanya, saudara dan saya. Saudara bisa bayangkan kemarin-kemarin kita beribadah di gereja-gereja. Tapi hari ini Tuhan sedang memulihkan gereja Tuhan. Gereja yang sesungguhnya adalah pribadiku dan pribadi Bapak Ibu Saudara. Dan itulah gereja Tuhan itu mulai dipulihkan ketika saudara dan saya dipulihkan. Rumah tangga kita dipulihkan. Makanya hari ini kita sedang menjadikan rumah-rumah kita menjadi Betel, di mana Tuhan tinggal dan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Tuhan hadir dan menyatakan kuasanya buat saudara. Tuhan hadir untuk saudara dan saya mendengar, menaruh perhatian untuk doa-doa yang kita naikkan setiap hari, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini kita mulai dari hidup kita. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu supaya Tuhan itu menaruh perhatian, membuka telinga dan menaruh perhatian buat doa-doa saudara dan saya. Dan dia menyertai saudara dan saya seumur hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus hidup dengan rendah hati. Yang percaya katakan amin. Kita harus hidup dengan rendah hati. Dikatakan begini, jika umatku akan merendahkan diri, aku akan memulihkan negeri mereka. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan memulihkan rumah tangga kita. Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya kalau rumah kita, rumah tangga kita dipulihkan, Tuhan hadir. Tuhan hadir dan tinggal bersama-sama dengan kita. Keangkuhan yang dapat membuat orang terpisah dari Allah. Kesombongan membuat orang bisa terpisah daripada Allah. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat yang bijak dalam diri seseorang yang membuat kita dapat memposisikan diri sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kerendahan hati inilah sangat penting. Ini sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh. Bahkan dia taat sampai mati. Dikatakan bahwa Yesus sendiri, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau Tuhan mendengar doa kita, kalau kita mau Tuhan menaruh perhatian dalam kehidupan kita, kalau kita mau untuk Tuhan menguduskan tempat di mana kita berada, rumah-rumah di mana kita berada, lalu Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita, sepanjang masa, maka kita harus hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanda orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang pertama dia harus berani mengaku kesalahan. Tanpa pengakuan, maka orang itu nggak bisa dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena gengsi sedikit orang yang berani untuk mengakui kesalahan. Hanya sedikit orang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau kita belajar hari ini, kita mau hidup menjadi orang-orang yang bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita harus berani mengakui kesalahan. Kita tidak memilih untuk menyembunyikan kesalahan atau kemunafikan kita, berlaku fasik. Alkitab berkata, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal pasal 8
28 ayat yang ketiga. Jadi jangan menyimpan pelanggaran kita. Orang yang berani menyimpan pelanggaran itu disebut dengan orang yang tidak mau merendahkan diri. Jadi jangan sembunyikan pelanggaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar mengaku di hadapan Tuhan. Berani mengakui dosa, berani mengakui kesalahan. Kita akan memasuki tahun 2021. Tahun yang penuh dengan, dikatakan 2021 tahun integritas. Mari kita belajar untuk hari ini, sebelum kita memasuki tahun 2021, belajar untuk berani mengakui dosa. Yang kedua, orang yang memiliki kerendahan hati yang kedua, mau belajar. Belajar itu proses. Belajar dan diajar. Itu bukan hanya melalui pendidikan formal, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di sekolah, di kampus, dan sebagainya. Tapi sekolah kehidupan. Ketika kita mau berinteraksi dengan sesama. Orang-orang yang berbeda dengan kita. Ini butuh proses, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari-hari ini saudara dan saya sedang diproses. Nah, kita belajar beribadah di rumah ini pun sedang diproses. Apakah hati kita sedang berdoa hari ini sama dengan hati kita yang berdoa pada waktu sebelumnya ada di gereja? Motivasi kita di rumah hari-hari ini untuk beribadah sama enggak dengan yang di gereja? Ini kita sedang diproses, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sedang belajar kepada arah yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau. Itu sebabnya mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara supaya Tuhan mau menguduskan tempat di mana kita tinggal? Bagaimana supaya Tuhan berkenan di rumah-rumah kita? Bagaimana supaya Tuhan mau mendengar doa kita, membuka telinganya untuk mendengar doa kita? Bagaimana supaya Tuhan mau menaruh perhatian buat saudara dan saya? Yang pertama, kita harus hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua, kita harus berdoa dalam ketekunan. Tekun untuk berdoa. Alkitab berkata, dan umatku berdoa. Ketika kita berdoa, Tuhan akan memulihkan negeri. Waktu kita tekun untuk berdoa, Tuhan akan memulihkan rumah-rumah saudara dan saya. Sebab apa? Hidup kita kan dipulihkan. Kita pribadi ini mau berdoa, lalu kalau pribadi kita ini sudah berdoa, seluruh rumah tangga kita, keluarga kita akan menjadi semua keluarga yang suka berdoa. Doa itu bukan saja waktu kita datang lalu kita minta sama Tuhan ketika kita perlu, enggak. Doa itu satu komunikasi fellowship dengan Tuhan. Doa itu satu hubungan dengan Tuhan. Satu kedekatan dengan Tuhan. Jika umatku berdoa, aku akan memulihkan negeri mereka. Itu bicara tentang satu hubungan dengan Tuhan, satu fellowship yang baik dengan Tuhan. Tuhan mau untuk kita berdoa dan tidak menyerah. Hari-hari ini kita sedang ada dalam keadaan pandemi ini. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Tinggal di rumah-rumah bukan santai, tapi berdoa, dan terus berdoa. Waktunya untuk kita terus berdoa secara intens. Terus menerus, jangan berhenti berdoa. Pada dasar manusia itu cepat menyerah. Itu alasannya kenapa kita gak bisa mendapatkan jawaban doa. Karena kita cepat untuk menyerah. Cepat untuk berhenti berdoa. Padahal sesungguhnya kalau kita bertahan berdoa terus, Tuhan pasti akan mendengar doa saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. 2 Tawarik pasal yang ke-7 tadi ayat 15 berkata dengan jelas, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Kalau kita terus berdoa, tekun untuk berdoa, Tuhan menaruh perhatian buat saudara dan saya. Rumah-rumah yang tekun untuk berdoa, Tuhan menaruh perhatian. Rumah-rumah yang terbuka untuk berdoa, Tuhan menaruh perhatian. Telinga Tuhan terbuka untuk mendengar doa saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tulis dalam kolom komentar, saya percaya Tuhan mendengar doa dari rumahku. Tulis, saya percaya Tuhan mendengar doa dari rumahku. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan berhenti berdoa, jangan cepat menyerah. Sejauh mana kita berdoa, disitulah Tuhan akan melakukan hal-hal yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak Tuhan berkati kita.
Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita mengenal isi hati Tuhan. Sebab doa itu bicara tentang hubungan. Doa bukan bicara tentang minta saja Bapak Ibu, tapi doa bicara tentang hubungan. Mari kita belajar untuk terus menunjukkan ketekunan kita untuk berdoa. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan itu membuka telinganya dan menaruh perhatian buat doa-doa dari rumah-rumah Bapak Ibu Saudara yang sudah buka rumah menerima. Tuhan hadir dalam rumah saudara. Dan Tuhan menyertai kita selama-lamanya, sepanjang masa. Yang ketiga, kita harus mencari Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Sekali lagi, harus mencari Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Alkitab berkata, dan umatku mencari wajahku, aku akan memulihkan negeri mereka. Merendahkan diri, berdoa, cari wajah, Tuhan memulihkan saudara dan saya. Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia masih berkenan ditemui. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena dia sumber pertolongan yang sejati. Dia sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Bapak Ibu, pada waktu gembala-gembala, Lukas pasal yang kedua berkata, pada waktu gembala-gembala ada di dalam tengah-tengah kegelapan, tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Mereka sangat ketakutan. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku akan memberikan kepadamu satu kesukaan besar bagimu. Telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus di kota Daud. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Para gembala itu bukan mendengar, oh iya ya, Tuhan datang, enggak. Tapi ada satu respon yang benar. Apa itu respon yang benar? Mereka pergi dan mencari di mana bayi itu ada. Dan waktu mereka ketemu dengan bayi itu, apa yang terjadi? Perubahan besar terjadi. Alkitab berkata bahwa mereka merasakan sukacita. Sukacita yang tidak pernah mereka rasakan. Dan mereka kembali dengan memuji-muji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, kita menjumpai Tuhan, memiliki satu perjumpaan dengan Tuhan, wow, banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ketika rumah-rumah kita dibuka menjadi Betel, di mana tempat kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Oh haleluya, saya percaya di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan ada. Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan takut di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kondisi yang sangat menakutkan hari-hari ini. Bapak Ibu jangan takut, mari cari Tuhan. Mari cari Tuhan, kita pasti berjumpa dengan Tuhan. Dan waktu kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita bagi saudara dan saya. Dan ada bonus-bonusnya yang lain, saya percaya sesuai dengan kebutuhan saudara dan saya. Mari, jangan sekali-kali kita menggantungkan pengharapan kita kepada uang, kepada jabatan, kepada kekayaan, kepada situasi kondisi yang ada. Tapi menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, itu yang menggerakkan hati kita untuk mencari Tuhan. Gantungkanlah harapanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, itulah yang membuat saudara dan saya punya hati bergairah, punya hati yang bergairah untuk mencari Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu selalu punya cara untuk saudara dan saya. Dia bisa membuka jalan di saat jalan tertutup. Tidak ada jalan, Tuhan buka. Ingat Hana? Kandungannya tertutup. Artinya bahwa tidak bisa lagi untuk melahirkan. Tuhan yang menutupinya. Tapi waktu dia mencari Tuhan, tak putus-putusnya untuk berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan buka kandungannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya 55 ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan saudara dan saya. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan saudara dan saya. Mungkin kita berpikir tahun 2001 bagaimana caranya. Tuhan kasih jalan. Tuhan buka jalan buat saudara dan saya. Jalan untuk 2001 tidak tertutup kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan buka jalan buat saudara dan saya. Nah sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita dapatkan bila kita sungguh-sungguh dengan segenap hati mencari Tuhan? Alkitab berkata, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Ketika kita mencari Allah, kita menjadi hidup kembali. Rohani kita yang mati, kehidupan rohani kita yang mati itu dihidupkan kembali. Usaha kita yang mati,
Ekonomi kita yang mati, semua dihidupkan kembali. Rumah tangga yang hancur dihidupkan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lewat Nabi Amos juga Tuhan mengingatkan bangsa Israel agar mereka mencari Dia. Carilah aku maka kamu akan hidup. Amos pasal yang kelima ayat 4 dan 6a. Cari Tuhan maka kita akan hidup, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perjalanan bangsa Israel seharusnya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita untuk hidup hari ini. Ketika mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada keamanan, ada perlindungan, ada kemenangan, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Namun ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka kompromi dengan dosa, mencari pertolongan kepada ilah lain. Hari ini kita belajar untuk mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya berdoa buat rumah-rumah kita yang terbuka untuk menerima Tuhan, untuk membangun mesbah, menjadikan Betel di rumah-rumah kita. Itu artinya saudara dan saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya mata Tuhan, telinga Tuhan tertuju kepada saudara dan saya, dan menaruh perhatian buat saudara dan saya, dan Dia menyertai kehidupan saudara dan saya selama-lamanya. Yang terakhir, kita harus bertobat dengan segenap hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata, jika umatku berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, aku akan memulihkan negeri mereka. Artinya kita betul hidup dalam pertobatan. Jika menginginkan satu pemulihan terjadi di negeri, di rumah tangga kita, keluarga kita, kita harus hidup bertobat dengan setulus hati. Karena ada begitu banyak orang, belum tentu. Ada orang menyanyi, orang datang ke gereja, kita berpikir mereka sudah bertobat. Alkitab jelas berkata, mereka memuji dengan mulut tapi hati mereka menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu cross check di kehidupan kita. Apakah sudah sungguh-sungguh kita bertobat di hadapan Tuhan atau tidak? Pertobatan adalah metanoia. Dalam bahasa Yunani, meta artinya berbalik, berubah. Artinya satu perubahan yang mutlak. Noia berarti akal budi atau pikiran. Jadi secara harfiah, bertobat berarti berubah berpikir, mengubah cara pikir saudara dan saya. Kita perlu hari-hari ini, Tuhan sedang mengajarkan saudara dan saya untuk merubah mindset kita. Cara berpikir kita hari-hari ini dirubah total sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan buat kita beribadah di rumah-rumah. Bisa bayangkan Bapak Ibu, sudah 1 tahun kita ibadah di rumah, hampir 1 tahun kita beribadah di rumah. Itu artinya apa? Tuhan sedang mengubah mindset kita. Bahwa bukan saja di gereja, tapi di rumah kita juga bisa terbuka untuk beribadah bersama-sama. Yang percaya katakan amin. Yang rumahnya mau dipakai Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Jadi bertobat pada dasarnya, berubah pikiran tentang sesuatu hal, menuju kepada satu hal yang lebih baik, satu hal yang lain Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hari ini kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang salah kepada jalan yang benar, hidup di dalam kebenaran Allah. Dan waktu kita bertobat, tinggalkan segala dosa kita, maka kita akan bisa melihat Tuhan menaruh perhatian, mendengar setiap doa saudara dan saya. Sebab ya saya juga berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doa saudara dan saya, tapi yang menjadi pemisah adalah dosa saudara dan saya. Itu sebabnya kita perlu bertobat sungguh-sungguh. Jadi pertobatan adalah kunci untuk mengalami suatu pemulihan dari Tuhan. Pertobatan inilah yang harus kita perjuangkan dan kita lakukan terus-menerus, dengan tujuan agar kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau. Itu sebabnya di tahun 2021 kita hidup seperti kita janji Tuhan untuk tahun 2021, visi kita adalah tahun integritas. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati dan kita katakan, itu sesuai dengan perbuatan kita. Nah, ini terjadi kalau kita mengalami pertobatan, mengalami suatu perubahan hidup. Mari belajar hari ini, ambil satu tindakan, bertobat sebelum terlambat. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk,
dengan satu penyesalan bahwa kita sudah berbuat dosa dan kembali kepada jalan-jalan benar. Saya percaya hari ini Alkitab berkata, Tuhan akan memulihkan negeri kita. Tuhan akan memulihkan rumah-rumah kita. Tuhan akan memulihkan tempat-tempat di mana kita berada. Hari ini saya percaya firman Tuhan berkata dengan jelas. Dengan jelas apa yang kita baca tadi. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Kalau hari ini kita mengalami pemulihan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, saya percaya Tuhan memulihkan hidup kita. Rumah kita dipakai untuk tempat seperti Salomo, membangun bait Tuhan, dan Tuhan hadir di situ. Sekarang mari kita membangun mezbah di rumah-rumah kita, membangun mezbah di rumah-rumah kita, dan kita percaya Tuhan hadir dan Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Ayat 16 kita baca sama-sama. 2 Tawarik 7 ayat 16, 1, 2, 3. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Hari ini telinga Tuhan terbuka untuk mendengar doa-doa kita di rumah-rumah kita. Dan hari ini Tuhan memilih rumah saudara dan saya. Tuhan memilih hidup kita. Tuhan menguduskan rumah saudara dan saya. Tuhan menguduskan hidup kita. Dan Tuhan tinggal dalam hidupku. Tuhan tinggal dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan tinggal dalam rumah-rumah kita. Rumah-rumah yang dimana mezbah dibangun, korban dinaikkan, pujian dinaikkan. Dan dikatakan maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Hati Tuhan ada di rumah-rumah saudara. Mata Tuhan ada di rumah-rumah saudara. Setiap hari, setiap saat. Jangan berhenti untuk mengundang Tuhan. Jangan berhenti untuk minta dipulihkan terus-menerus dari hari ke hari. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Bila Tuhan sudah menutupi langit, langit ini tertutup sehingga tidak ada lagi hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Tapi ketika umat Tuhan membangun mezbah Tuhan, membangun Betel di rumah-rumah, Tuhan hadir dan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Engkau berkati kami Tuhan Yesus. Bila firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, bukan sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami hari ini Tuhan Yesus, supaya kami hidup dalam kerendahan hati. Ajar kami hari ini Tuhan, supaya kami tidak berhenti berdoa, tapi berdoa terus menerus. Ajar kami hari ini Bapa, untuk terus mencari Engkau, memiliki satu hubungan intim dengan Engkau. Dan ajar kami hari ini Tuhan, untuk berbalik daripada jalan-jalan yang jahat. Ampuni kami, pulihkan kami Tuhan, dan pakai kami semua Tuhan. Rumah-rumah kami semua dipakai Tuhan Yesus, untuk tempat di mana Tuhan Engkau bertahta Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya firman itu pasti memberkati kehidupan kita. Dan melalui ibadah hari ini, kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita harus mengetahui bahwa perjamuan kudus ini adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus yang telah berkorban bagi kita. Dan sesuai dengan firman yang telah kita dengar, marilah kita juga mau meresponi dengan benar bahwa firman itu menjadi bagian kehidupan yang akan kita jalani, saudara. Nah, hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Kalau masih ada dosa yang belum diakui, mari cepat kita minta ampun sama Tuhan. Karena Dia adalah pengasih dan penyayang yang siap untuk mengampuni dosa yang diakui dalam kehidupan kita. Dan kita juga tentunya melalui perjamuan kudus ini, kita memeriksa tentang persekutuan kita yang terkini dengan Tuhan, dan juga harapan untuk persekutuan kita yang kekal sampai selama-lamanya yang ada di sorga. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara mempersiapkan roti yang ada di tangan saudara. Nah, sambil mengangkat roti ini,
Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan di tangan kita merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur. Kita bersyukur menikmati persekutuan yang bisa diteruskan di hari ini. Mari saudara sembah Tuhan. Ucapkan syukurmu dari hatimu yang paling dalam. Tuhan berkenan agar kita bisa bersama-sama menikmati persekutuan yang kekal sampai selama-lamanya di sorga mulia. Hamba berdoa ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang kecewa dihiburkan, beban berat kami Tuhan angkat, yang berkekurangan mengalami kelimpahan. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus siap untuk membawa perubahan yang kami butuhkan ini ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Baik saudara, kita juga akan memberi belah pemberian kita melalui persembahan-persembahan yang saudara siapkan, yang saudara bisa gunakan untuk mentransfer daripada rekening-rekening yang telah tercantum di dalam televisi media yang ada. Dan mari kita sama-sama bisa memberi dengan syukur dan sukacita kita. Tuhan, hamba berdoa, setiap tangan yang memberi, Tuhan tidak akan pernah melewatkannya. Biarlah ini menjadi bagian perhatian Tuhan terhadap pemberian kami. Dan hamba berdoa, setiap pemberian yang baik ini akan menuai bagian-bagian terbaik dari kehidupan mereka. 30, 60, sampai 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bisa memberi di hari ini. Mari saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, yang menyertai hidupmu pada hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Salam smart dan tetap gunakan protokol kesehatan.